Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi terkait eh, solusi dari persamaan diferensial linear homogen dengan konstan koefisien ya. Karena kita tahu bahwa kemarin linear, ya, saya ingatkan berkali-kali bahwa linear adalah ketika A, B, dan C-nya adalah konstan. Nah, di pertemuan yang lalu kita review sejenak bahwa ketika persamaan diferensial itu linear homogen, itu ada 3 jenis solusi, bentuk-bentuk solusi. Karena apa? Karena dalam ODI tadi, linear homogen tadi, dalam mencarinya itu bergantung pada akar-akar dari persamaan kuadrat yang terbentuk dari koefisien A, B, dan C-nya. Nah, dari akar-akar itu, jenis akar-akar itu ada 3. Yang pertama, itu real root atau akar-akar real yang berbeda. Kemudian, double or twin root atau akar-akar kembar. Kemudian, yang terakhir, yang ketiga adalah imaginary root atau akar-akarnya berbentuk bilangan imajiner atau kompleks ya. Nah, akar-akar berbeda itu ketika kita dapat mengetahui akar-akarnya itu secara mudah ketika mengetahuinya secara mudah ketika kita menghitung besaran B kuadrat dan 4AC. Kalau B kuadrat itu lebih besar dari perkalian 4AC, maka akar-akarnya beda. Ketika B kuadratnya sama dengan 4AC, itu akar-akarnya kembar atau twin. Kemudian kalau B kuadratnya lebih kecil dari 4AC, itu akar-akarnya imajiner. Nah, yang akar-akar beda sudah kita bahas di minggu lalu atau di video yang lalu. Kemudian di video kali ini saya ingin melanjutkan yaitu bagaimana mencari akar-akar kembar. Nah, akar-akar kembar diketahui ketika B kuadrat sama dengan 4AC. Kenapa kok B kuadrat sama dengan 4AC itu akar-akarnya kembar? Kita simak bahwa untuk mencari akar-akar kuadrat, hasil fungsi kuadrat, itu akar-akarnya dicari dengan rumus ABC ya, Anda sudah tahu. Dari SMA mungkin ya sudah dijelaskan bahwa ada salah satu rumus singkat untuk mengetahui akar-akar sebuah fungsi kuadrat. Nah, di sini ada satu bentuk B kuadrat min 4AC ini. Akar-akar ini, bentuk-bentuk ini bergantung pada akar ini, akar kuadrat ini. Kalau B kuadrat itu sama dengan 4AC, maka bagian ini akan menjadi 0. Nah, perbedaan akar satu dengan yang lain itu dibedakan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika akar yang pertama penjumlahan, maka akar berikutnya pengurangan. Nah, karena B kuadrat min 4AC ini nilainya 0, seperti ini, maka tidak ada pengaruhnya di jumlah maupun dikurangi dengan 0. Nah, makanya akar lambda 1 atau akar yang pertama dan lambda 2, akar yang kedua itu nilainya sama. Maka disebut akar kembar atau double root atau twin root tadi ya. Nah, ketika ini dimasukkan ke dalam solusi persamaan diferensial untuk linear homogen, yaitu fungsi eksponensial lambda 1x plus lambda 2x, nilainya akan sama. Ini kan nilainya sama ya, min B per 2A. Nilainya akan sama, maka ini hanya ada satu solusi, belum unik. Lalu bagaimana untuk menangani seperti ini? Nah, caranya adalah dengan menerapkan subbab sebelumnya, yaitu reduction. Ketika sudah tahu satu solusi, untuk mencari solusi berikutnya yaitu di reduction. Untuk mencari reduction, kita tahu kita harus mencari V ya, kemarin V. Kita cari V dulu. Nah, kemudian setelah itu dianggap bahwa Y2 itu adalah sama dengan U kali Y1, di mana U
dicari dengan integral V tadi ya, integral V. Nah, kita coba solusi yang pertama tadi, yaitu Y1 ini dimasukkan ke reduction ya, cara reduction kemarin. Nah, kita masukkan, yang pertama adalah ada minus akar B per A dx per Y1 kuadrat itu V, kita masukkan Y1-nya, Y1-nya kita masukkan, Y1-nya adalah E minus B per 2AX kuadrat. Nah, kita tahu sebuah pangkat yang dipangkatkan itu kan dikali ya, dikali kalau perpangkatan. Atau kalau Anda menulis yang sama seperti ini, E min B per 2A X, kalau dipangkatkan 2 berarti kan dikalikan lagi dengan E min B per 2AX. Nah, kalau pangkatnya sama kan penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan berarti kan sama dengan 2 kalinya ini ya. Berarti ini 2 dikali. Ini hasilnya adalah ini, 2B per 2A. Nah, ini yang bawah sudah. Kemudian yang atas. Yang atas adalah integral B per A dx. Nah, B per A dx. Kita tahu tadi bahwa BA itu konstan ya, konstanta, tidak ada fungsi X, tidak perlu perkalian atau integral yang parsial ya, karena konstan, hanya ada satu fungsi X. Beda lagi kalau B dan A-nya ini adalah fungsi X ya. Nah, maka ini langsung, karena konstanta, B per A-nya bisa keluar, tinggal integral dx. Integral dx adalah X. Atau integral dari 1 dx adalah X. Nah, ini sudah. Nah, ini 2B per 2A, 2-nya bisa kita bagi, 2 dibagi 2 adalah 1, sini ya, minus B per A, X. Nah, kemudian karena ini pembagian berarti kan sama saja ketika pangkatnya negatif ya. Berarti ini seper E min B per A ini sama dengan E pangkat negatif dari negatif B per A X. Nah, kalau pangkat negatif kan sama ada seper ya. Nah, ini berarti jadi positif. Nah, jadi positif di sini. Kalau ini pangkatnya sudah bentuknya sama, maka ini merupakan penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, kalau dijumlahkan pangkatnya adalah 0. Ini kan min, kemudian yang satunya plus 0, dan nilai V-nya adalah 1. Nah, karena nilai V-nya 1, kita masukkan di sini 1. Kita masukkan ke sini 1, V-nya, substitusi, kemudian U-nya adalah akar 1 dx atau U adalah X. Sehingga kalau kita masukkan kembali di sini yang tadi asumsi bahwa Y2 sama dengan U Y1, maka Y2-nya adalah hanya ditambahkan atau dikalikan dengan X dari Y1. Nah, Y2 adalah perkalian dari hasil dari Y1 tadi, atau Y2 adalah X dikali E pangkat minus B per 2AX. Nah, ini. Nah, berikutnya. Sehingga kalau kita ketahui bahwa Y1-nya adalah ini lambdanya tadi didapat dari min B per 2A tadi ya. Kemudian yang Y2 adalah perkalian dengan X ini, maka Y2-nya itu yaitu X kali E lambda X ini ya. Lambdanya ini sama min B per 2A. Nah, sehingga solusinya adalah ketika dimasukkan seperti ini, C1 kali Y1 plus C2 kali X Y1 tadi ya, ditambahkan X. Y2-nya adalah X Y1. Nah, atau ketika dijabarkan adalah seperti ini ya. C1 plus C2X. Karena sama-sama Y1 bisa keluar, kemudian Y1 adalah E lambda X. Nah, ini solusinya seperti ini. Ketika Anda mempunyai akar-akar kembar. Nah, ini akar-akar kembar, contohnya nanti akan saya sampaikan di akhir video. Kita bahas langsung ke, yaitu imaginary. Imaginer atau
kompleks ya. Nah, ini terjadi apabila B kuadrat ini lebih kecil dari 4AC. Yang B kuadrat lebih kecil dari 4AC. Berarti bayangkan yang lebih kecil dikurangi dengan yang lebih besar. Otomatis akan mendapatkan nilai minus. Ya, nilai minus. Nilai minus. Nah, kalau nilai minus berarti itu adalah akar minus. Kalau dapat minus ya di sini. Akar minus itu adalah bilangan imajiner. Ya, kita tidak tahu akar, orang matematika itu tidak tahu bagaimana menyelesaikan akar minus. Akar minus itu tidak tahu perkalian dengan berapa, maka dia sebut bilangan ini adalah bilangan imajiner. Bilangan yang hanya ada dalam imajinasi ya, ya istilahnya terserah orang matematika. Yang penting ini adalah bilangan imajiner. Ini terjadi karena dia tidak bisa menyelesaikan akar minus itu. Maka ini dimisalkan dengan ada yang I, ada yang J gitu ya. Ada I, ada J, ini sebutan untuk bilangan imajiner. Nah, karena imajiner bisa kita pecahkan kalau ini menjadi seperti ini. Minus B per 2A, kemudian plus minus akar min 1, kemudian ini karena minus tadi keluar jadi minus plusnya per 2A. Nah, bagian ini karena tidak ada bilangan imajinernya, ini disebut real R, kemudian ini adalah bilangan imajinernya atau I, kemudian yang di belakang ini dimisalkan dengan W atau pasangan imajiner. Nah, imajiner ini, akar-akar imajiner ini selalu berpasangan ya. Pasangannya R sama I sama W. Yang satunya plus, yang satunya minus. Nah, ini lambda satunya berarti R plus I kali W. Lambda 2-nya berarti R minus I kali W. Ketika disubstitusikan ke solusi tadi, kan kita tahu solusi linear homogen kan umumnya bentuknya sepertinya E lambda 1X plus C2E lambda 2X. Seperti bilangan kembar kemarin ya. Akar-akar beda di video yang lalu. Nah, ketika ini disubstitusikan, ini kan sebenarnya juga beda ya. Lambda satunya plus, lambda 2-nya minus. Ini ada kekhususan yaitu di imajinernya ini. Kalau tadi kan kekhususannya karena hanya ada satu R saja. Nah, ini kekhususannya ada bilangan imajiner. Nah, tapi dia punya akar-akar beda. Yang satunya plus, yang satunya minus. Nah, kekhususannya ada di imajinernya ini. Nah, ini makanya solusinya tetap disubstitusi ke akar-akar beda tadi. Kita tetap substitusikan ke akar-akar beda. Lambda satunya adalah R plus IW, kemudian lambda 2-nya adalah bilangan real, R-nya ini adalah ini, kemudian W-nya adalah ini. Nah, itu disubstitusikan ke lambda 2 yang minus. Ketika disubstitusi, kita dapatkan seperti ini ya. Lambda satunya adalah plus, substitusi, kemudian lambda 2-nya adalah minus IW. Nah, kemudian karena ini adalah perpangkatan penjumlahan, kita pisahkan R, X, kemudian I, WX, kemudian ERX, IWX. Nah, sama-sama punya E pangkat Rx, E pangkat Rx, maka E pangkat Rx-nya bisa dikeluarkan, kemudian tinggal C1 E pangkat IWX, kemudian ditambah C2 E pangkat minus IWX. Nah, kemudian bentuk imajiner ini, E pangkat IWX ini ada ilmuwan yang membuat sebuah formula bentuk, yaitu namanya Euler. Dia mempunyai formula atau rumus Euler, itu adalah ketika E pangkat I kali X adalah cos X plus I kali sin X, kemudian ketika I pangkat min X tinggal berubah tandanya minus I sin X. Nah, ini bisa kita substitusikan ke sini. Nah, jadi Pak Euler, Mr. Euler itu punya
formulasi seperti ini. Ketika E pangkat imajiner X itu adalah cos X plus I sin X, kemudian E pangkat minus IX adalah cos X min I sin X. Nah, ketika ini disubstitusikan, di mana W-nya itu adalah cos WX, kalau X kan di sini X, nah kalau di sini WX berarti di sini juga WX. Nah, ketika E pangkat I WX ini diganti dengan ini cos WX plus I sin WX, kemudian yang berikutnya E I WX minus ini ya, diganti dengan cos WX atau omega X minus I sin omega X. Nah, ini kita sudah substitusikan, kemudian kita kalikan cos C1 cos, kemudian C1I, kemudian C2 cos, kemudian C2I ya, dikalikan. Setelah dikalikan ini kumpulkan sama-sama cos. Nah, ini cos dikumpulkan C1 plus C2, kemudian yang ini C1I minus C2I sin. Nah, karena ini ya sudah tadi dikumpulkan. Nah, ini kan ada I. I kan akar min 1. Ingat bahwa bilangan tak tentu dikali berapapun ya tetap hasilnya adalah bilangan tak tentu ya. Nih, maka bentuk ini tetap menjadi bentuk seperti ini. Dan apabila bentuk ini bilangan tak tentu ini misalkan C1 plus C2 adalah A dan C1 min C2 adalah B, hasilnya sederhananya ini. Ini satu bilangan A, ini satu bilangan B, atau ini bisa saja kalau disamakan dengan yang lalu, ini C1-nya, ini C2-nya. Nah, dimisalkan saja, karena ini adalah A dan B, hasil penjumlahan C1 dan C2, ini C1 min C2. Kita langsung aja, daripada mencari C1, C2, terus dikurangin. Nah, daripada ribet seperti itu, mending langsung A-nya adalah berapa, B-nya adalah berapa. Satu bilangan tertentu ya, satu bilangan sendiri. Nah, ini adalah solusi akhirnya. Jadi kita punya 3 bentuk ya. Solusi yang pertama yaitu Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1 1X, kemudian plus C1 E pangkat lambda 2X. Ini untuk bilangan atau akar-akar beda. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan C1 plus C2X E pangkat lambda X. Ini adalah untuk akar-akar kembar. Dan yang terakhir adalah kita punya Y sama dengan E pangkat Rx A cos omega X plus B sin X. Nah, ini adalah saya memberitahu Anda bahwa hasilnya dari mana sih. Gitu. Ini hanya rumus akhirnya biar Anda tahu, ada pemahaman bahwa ini didapatkan dari alasan-alasan seperti ini. Nah, di buku juga, karena di buku langsung ya, di buku langsung ketika akar-akarnya kembar langsung menyebutkan seperti ini. Kalau akar-akarnya beda ini langsung ya menyebutkan seperti ini. A dan B arbitrari atau bilangan tak tentu tadi, bilangan acak tadi kita cari nanti. Nah, nih. Nah, selanjutnya contoh, saya akan contohkan bagaimana contoh dari bilangan kembar dan bilangan akar-akar kembar atau twin root. Contohnya adalah Y double aksen plus Y aksen plus 0,25. Y sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa ini adalah A, B, C-nya adalah 0,25. Maka B kuadratnya, 1 kuadratnya itu sama dengan 4 AC-nya. 4 AC, 4 kali 1, 4 kali 0,25 ya 1 ya. 0,25 4 kali kan 1. Nah,
Ini sama dengan, nah ketika sama dengan, ketika disubstitusikan ini kan 0. 0, akhirnya kita dapat bahwa lambda 1, lambda 2-nya adalah ini lambda 1, lambda 2-nya adalah minus B1, kemudian 2A, 2 kali 1, 2, min 1 per 2 atau minus 0,5 setengah ya. Minus setengah itu lambda satunya. Sehingga solusinya, so the solution of the ODE adalah karena akar-akarnya hanya satu, sehingga ini adalah akar-akar kembar gitu ya, sama, karena nggak ada lambda 2-nya. Percuma ditambahkan 0, dikurangi 0, juga hasilnya tetap sama. Maka ini adalah akar-akar double atau kembar atau twin tadi ya. Nah, ketika ini sudah didapatkan akarnya, maka solusinya Y tadi adalah apa? Yaitu C1, kemudian ditambah C2, terus dikali X, kemudian dikali E pangkat, yaitu berapa lambdanya? Lambdanya adalah minus 0,5 X. Nah, sudah, solusinya mudah ya, sangat mudah. Yang penting bisa membedakan dia akar kembar atau akar beda atau akar imajiner, ya sudah. Kalau sudah dapat solusinya, maka kita tahu dia adalah bentuk solusinya tinggal dimasukkan gitu ya. Oke, contoh berikutnya yaitu contoh dari imajiner ya. Yang imaginary roots. Imaginary, kok lupa tulisannya. Imaginary, pakai A ya. Imaginary root, contohnya, misal yaitu Y double aksen plus 0,4 Y aksen ya. 0,4 Y aksen 9, plus 9,045 Y sama dengan 0. Nah, ini kita cek dulu, yaitu kita tahu ini adalah A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 0,4, kemudian C-nya adalah 9,045. Nah, maka B kuadratnya yaitu 0,4 kuadrat. 0,4 kuadratnya adalah 0,4 kuadrat 0,16 ya. 0,16 itu berarti lebih kecil dari 4 kali 1 kali 9,045. Nah, lebih kecil ya. Lebih kecil. Maka ini imaginary roots ya. Akar-akar imajiner. Kita cari dulu akar-akarnya dari ini ya, dari ABC tadi ya. Akar-akarnya dari ABC tadi. Nah,
Kita cari ABCD-nya, tadi B-nya adalah 0,4, berarti minus 0,4, kemudian plus minus, plus minus, plus minus, akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. 2 atau 2A-nya adalah 1. B kuadratnya tadi adalah 0,4 ya. 0,4. Kemudian ini A-nya 1. 1. C-nya adalah 9045. Dibagi A-nya juga 1. Oke. Ini juga dibagi dengan ini ya, bagi dengan 2A tadi. Nah, kita selesaikan dulu yang ini, selesaikan dulu untuk bilangan realnya ini. Bilangan imajinernya tadi ya. Selesaikan dulu 0,4 kuadrat 0,16 0,16 0,16. Kita cek 0,4 kuadrat 0,16. Oke. Kemudian berikutnya adalah 4 kali 9,045. Ini 36,18 nih. 36,18. Kita ganti dengan 36,18. Oke. Nah, 0,6 dikurangi 36,18. Dikurangi 0,16. Hasilnya minus ya harusnya. Ini hasilnya minus. Hasilnya minus. Minus. Oh, sorry. Minus 3602. 3602. Nah, ini tadi akar minus ya, akar minus. Maka solusinya adalah tadi dibuat minusnya keluar, jadi akar 1 tadi, akar minus 1 ya. Akar min 1-nya keluar. Akar min 1-nya keluar di sini. Akar min 1-nya keluar. Akar min 1-nya keluar, kemudian minus 36, akar 36,02 ya, akar 36,02. Akar 36,02, akar 6001 ya. 6001, 666 dibagi dengan 2. Yaitu 3,0008. 3, ini sendiri 3,008. Kemudian 0,4 dibagi 2 yaitu 0,2. Apakah benar ya? Oh, dibulatkan sama buku ini dibulatkan plus minus 3,008 3 gitu ya. Apa kita tulis saja. Ini akar min 1-nya adalah I tadi ya. Akar min 1-nya tadi adalah I tadi, sehingga hasil akhirnya adalah sehingga hasil akhirnya ini
sama dengan minus 0,2 plus minus I atau J, boleh I, boleh J, 3,008. Nah, 3,008. Ini 3. Oh, nggak apa. 3,008. Nah, ini yang depan ini adalah R-nya, kemudian yang ini adalah W-nya. Nah, dimana kita tahu tadi solusinya, maka kita substitusikan substitute to substitute double T substitute itu salah itu substitute ada S-nya. Substitute kita substitusikan ke yaitu solusi dari imajiner tadi apa, yaitu Y sama dengan eksponensial pangkat real dikali dengan X, kemudian dalam kurungnya di luar, dalam kurung A cos omega X, kemudian plus B plus B sin omega X. Nah, di sini R-nya adalah minus 0,2, omeganya adalah 3,008. Maka ini tinggal dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, jadi tinggal E pangkat Rx, kemudian R-nya tadi adalah minus 0,2, kemudian omeganya adalah 3,008, ini juga 3,008. Nah, sudah. Nah, untuk inisial kondisi ya sama seperti yang lalu, yaitu Y-nya, Y aksennya berapa, Y-nya berapa, dicari ini A dan B-nya. Nah, A dan B-nya dicari. Ketika X-nya 0 atau X-nya berapa. Nah, ini akan ketemu nanti ya A dan B-nya. A dan B-nya akan ketemu. Yang di sini juga sama. Yang di ini solusi ini. Y-nya Y0-nya berapa, Y aksen 0-nya berapa misalkan ya. Tinggal mengikuti ini. Di sini contohnya ada nggak ya? Nah, ini contohnya ketika yang double root tadi, ini ada Y0-nya 3,0. Nah, berarti Y0-nya 0, Y0-nya X-nya 0, Y-nya 3,0. Disubstitusikan ini 3, kemudian X-nya 0. Ini pangkat 0, berarti 1, C kali 2 kali 0, ya 0, 0 kali 1, 0. Ini 0 kali 1, 0, ini C1-nya kali 1, berarti tetap C1. C1-nya 3,0. Nah, T2-nya ya diturunkan, turunannya adalah ini. Kemudian tadi C1-nya sudah ketemu, C2-nya dihitung dapatnya 3,5. Seperti ini. Sama prosesnya. Kemudian yang kompleks juga sama. Nah, ini
Disubstitusikan y 0-nya 0, berarti ini langsung mudah 0, x-nya 0, cos 0, sin 0. Nah, itu dapat berapa ini? Cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Nah, maka hanya ada A. A-nya adalah 0 ya, karena ini sama dengan 0. Kemudian turunannya disubstitusikan, dapatlah turunannya B-nya adalah 1. Nah, sama, bisa substitusi atau bisa nanti eliminasi. Nah, silakan. Nah, tugas dari kalian adalah melanjutkan yang kemarin di problem set ini. Kemarin dari 1 sampai ini dicari yang 1 sampai 9 ya kemarin. 1 sampai 9 dicari yang real. Nah, sekarang dilanjutkan 1 sampai 15, carilah yang bukan akar-akar beda, diselesaikan. Atau silakan dilanjutkan wis. Sekalian latihan, langsung saja 1 sampai 15 diselesaikan semuanya, baik itu akar-akar kembar, akar-akar beda, atau akar-akar imajiner, biar kalian bisa tahu mana yang akar-akar kembar, akar-akar imajiner. Nah, ini untuk video kali ini sampai di sini materinya. Kemudian silakan dipelajari ini, siap-siap untuk minggu depan ada kejutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.